Selamat malam, saya ucapkan untuk kita semua salam sejahtera, senantiasa kita rasakan dalam setiap kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita patut bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Puji Tuhan, malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu dibilang Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Program ini adalah program yang bagi kita disebut dengan program Kehanjak 777. Kehanjak sendiri itu mengandung arti yaitu sukacita. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini mari sebelum kita beristirahat kita renungkan bahwa sukacita itu harus sebenarnya menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Karena biasanya orang bersukacita pada saat situasi yang menyenangkan, situasi yang membuat kehidupannya bahagia, tetapi berubah ya pada saat ada masalah atau kesulitan dan situasi yang gawat yang tidak mengenakan. Bisa saja sukacita itu raib seketika, Bapak Ibu dan Saudara. Yang ada hanya rasa sedih, rasa muram, rasa kecewa, marah, bahkan frustasi yang ada dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis kitab ini. Kita melihat saudaraku di dalam Alkitab ini, dia bukan dalam keadaan baik, ya, bukan dalam keadaan yang mengenakan, tetapi dia merasakan keadaan yang sebenarnya di dalam kehidupan yang bagi kita sebagai orang-orang ini kehidupan yang tidak mengenakan, di dalam penjara yang tidak bisa berbuat apa-apa saudaraku, dalam keadaannya yang tidak bebas, dalam keadaannya yang selalu tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, ya. Ini adalah satu hal yang membuat kehidupan sebagai seorang manusia ini bisa membuat sukacita itu hilang, seperti yang dialami oleh Paulus waktu dia dalam penjara yang kehidupannya yang gelap, tidak bisa berbuat apa-apa saudaraku. Tapi dia bisa mengungkapkan sukacita sebab dia tahu bahwa sukacita yang dia miliki itu adalah berasal daripada Tuhan. Dan kalau bukan Tuhan saudaraku, maka sukacita itu akan menjadi satu hal yang sebentar aja. Makanya tuh Rasul Paulus mengatakan di sini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Tuhan, artinya hanya di dalam Tuhan ada sukacita yang abadi. Ya, di luar Tuhan, saudaraku, sukacita itu hanya sebentar saja. Bahkan pada hari-hari ini dunia merasa terbalik. Beberapa waktu lalu ada postingan dari teman saya, dikatakan bahwa dunia ini ya menjadi terbalik. Ya, kalau dulu kasur dijemur, sekarang orang yang dijemur. Kalau dulu nyamuk yang disemprot, orang yang disemprot saat ini. Kalau dulu hewan yang dikandangkan, saudaraku, sekarang orang yang dikandangkan atau dirumahkan. Dulu musuh yang besar yang ditakutkan, sekarang musuh yang kecil malah ini ditakutkan. Virus yang kecil yang tidak kelihatan itu yang paling ditakutkan pada saat ini saudaraku. Bahkan ada anekdot berkata, kalau dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sekarang bersatu kita jatuh, bercerai kita utuh. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, dunia semakin hari semakin tidak menentu. Dunia semakin hari ditunjukkan dengan hal-hal yang menakutkan. Tetapi dari balik semuanya ini kita tahu dan percaya apakah ini sukacita kita akan hilang atau tidak. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat, tadi saudaraku, sukacita itu harus menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun keadaan dalam terjadi dalam dunia ini saudaraku, ya, kita harus tetap bersukacita. Sebab ada jaminan. Jaminannya apa? Yaitu di dalam kehidupan, di dalam Tuhan pasti ada sukacita. Itu yang harus kita yakini, itu yang harus kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan.
Lalu apa yang dimaksud dengan sukacita? Atau kehanjak itu? Bagi kita bahasa kita yaitu kehanjak, sukacita. Sukacita itu mengandung arti bahwa keyakinan kita yang teguh di dalam Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, yang saya katakan tadi, mempunyai dasar kenapa kita harus bersukacita. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Inilah kenapa kita harus bersukacita. Jangan kita fokus kepada masalah-masalah besar yang terjadi dengan situasi yang ada di sekeliling kita, tapi mari kita arahkan hati kita, pandangan kita kepada janji Tuhan yang tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang ke-5b, di situ berkata, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka itu sukacita kita ada di dalam Tuhan. Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh di dalam hati kita, ya, bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan ilmu pengetahuan sendiri menurut penelitian yang ada, bahwa orang yang kehilangan sukacita itu gampang marah, gampang cemas, takut, tertekan, ya, dan otaknya itu mengeluarkan apa yang disebut dengan noradrenaline, ya, sekali lagi noradrenaline, yaitu hormon yang sangat beracun yang dapat membuat kita mudah sakit dan tentunya cepat tua. Sebaliknya, jika seorang menghadapi segala sesuatu dengan sikap yang positif, otaknya akan mengeluarkan hormon yang namanya beta endorfin, saudaraku. Yaitu ia akan memperkuat daya tahan tubuh kita, menjaga sel otak kita agar tetap muda, melawan penuaan, saudaraku, ya, menurunkan agresivitas kita, saudaraku, ya, dalam hubungan kita dengan sesama, serta meningkatkan semangat daya tahan tubuh kita. Maka itu perlu adanya sukacita dalam kehidupan kita, ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sudah mengajarkan kita, bersukacitalah senantiasa, kehanjak. Dan ini merupakan suatu perintah yang diulang-ulang, artinya harus dilakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudaraku, apapun yang terjadi di luar sana, masalah yang terjadi, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan kasih setiamu besar dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa mengasihi kami, Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami, bahkan sampai malam hari ini sebelum kami beristirahat tidur. Tuhan, Engkau senantiasa menjaga kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang senantiasa hidup dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami tetap taruhkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Malam hari ini Tuhan, jaga kami untuk istirahat, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, dan sukacita yang melimpah dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar sukacita Allah itu menjadi bagian kami, agar kami terus mengadakan mata hati kami hanya kepada Tuhan, memandang Tuhan sebagai sukacita kami, sebagai pertolongan kami, sebagai kubu dan benteng kami. Terima kasih Tuhan. Jaga kami malam hari ini, kami istirahat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beristirahat. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.